Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jumpa kembali. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, hari ini saya akan angkat satu tema sederhana saudara. Tapi tema ini kita butuhkan untuk kita cermati, yaitu mengendalikan kemarahan. Tema kita adalah mengendalikan kemarahan. Saudara, mengapa tema ini penting? Tema ini penting karena dalam prakteknya saya, saudara, kita mengalami banyak pergumulan dalam hidup dan kadang-kadang emosi kita tersulut dan tidak jarang lalu kita menjadi marah. Nah, yang jadi problem adalah kadang-kadang marah kita itu tidak menghasilkan yang positif, tapi kadang-kadang emosinya menjadi naik dan akhirnya ada ucapan, ada pikiran, ada tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan amarah orang berdosa melahirkan dosa. Oleh sebab itu, saya belajar. Dan hari ini saya mengajak, mari kita belajar untuk bersama-sama mengendalikan kemarahan. Mengendalikan kemarahan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Besar harapku, ibu, bapak, dan saudara, tema ini akan memperlengkapi kita untuk bertumbuh menjadi pengikut Kristus yang setia, yang siap menghadapi berbagai gejolak kehidupan, dan meyakini akan penyertaan Tuhan. Mari kita siapkan diri kita. Saya akan mulai dengan sebuah ilustrasi. Tahukah saudara bahwa sebatang pohon bisa untuk membuat ratusan box korek api yang dinyalakan itu? Tapi tahukah saudara bahwa satu batang korek api bisa membakar bukan ratusan, ribuan bahkan lebih. Ini ilustrasi cocok untuk kemarahan. Kemarahan yang tidak terkendali akan cenderung menghancurkan dan seperti sebatang korek api kecil yang membakar hutan yang besar. Oleh sebab itu, kemarahan mesti dikendalikan. Kemarahan harus ditempatkan pada yang semestinya. Jangan sampai berubah menjadi dosa, bahkan kejahatan. Saya punya kesempatan untuk mendampingi yang ada di rumah tahanan di Rutan Purworejo. Dan masalahnya macam-macam. Salah satu masalah yang pernah saya dampingi adalah seorang yang karena emosi dia lalu menampar pipi istrinya. Pak. Oke? Tapi ternyata istrinya tidak tinggal diam. Dan ketika akan ditampar begini, istrinya menghindar. Dan di belakangnya pas ada buffet, lalu ada kaca di situ, dan ketika dia menghindar, saudara, dia begini, das, lalu jatuh dan ada pendarahan di kepala. Tetangganya tahu, membantu, usut punya usut, ternyata akibat dari suaminya yang menampar. Dan jadilah urusan polisi. Kemudian laki-laki ini ditangkap. Istrinya menangis. Dia sudah memaafkan, tapi hukum jalan terus. Dan ketika kami dampingi, laki-laki ini berkata, saya tidak bisa mengendalikan emosi, kemarahan.
Seandainya saya tidak menampar istri saya, dan istri saya lalu menghindar, dan terjadilah kecelakaan itu. Seandainya saya bisa mengendalikan diri. Tapi apa daya, hukum jalan terus. Nasi sudah menjadi bubur. Saudara, kemarahan memang tidak mudah dikendalikan. Saya merasakan itu, saudara juga. Saya kira kita semua, kemarahan tidak mudah dikendalikan. Tapi biasanya kalau kita mampu mengendalikan seperti firman Tuhan, maka ini akan menguatkan kita. Kita akan buka yang disebut dengan sabda Allah ini. Saya akan mengajak kita untuk membuka surat Yakobus, Perjanjian Baru. Surat Yakobus yang pertama pada ayat 19 sampai dengan 22. Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 22 yang demikian sabdanya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang adalah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Yohanes 1, 19 sampai dengan 22. Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 22 memberi catatan penting untuk direnungkan. Yang pertama, mengutamakan pemahaman, mendengar, lambat berkata-kata. Jadi mengutamakan memahami sesuatu. Maka dikatakan di sini harus cepat mendengar. Itulah sebabnya kita punya 2 telinga dan kita hanya punya 1 mulut. Kita punya 2 mata tapi 1 mulut. Artinya kita mengamati, kita mendengar, dan lambat berkata-kata. Poin pertama, mengutamakan pengertian, mengamati dan mendengar. Lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Poin yang kedua, marah dimulai dari pengertian yang salah. Marah dimulai tidak hanya pengertian tapi juga hati. Marah juga diteruskan dengan kata-kata dan biasanya tindakan. Oleh sebab itu, catatan kedua adalah lambat untuk marah supaya bisa mengendalikan diri, karena kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Maka harus dikendalikan supaya tidak sesal kemudian. Yang ketiga, ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Saudara, marah yang paling sering adalah kata-kata. Ada rombongan mobil-mobil yang disuruh putar balik karena tidak boleh mudik ya. Lalu di media sosial viral ada mobil yang disuruh putar balik dan supirnya merasa tidak senang, dan tiba-tiba jendela mobil itu terbuka, lalu ada seorang ibu yang pakai pakaian khusus begitu, lalu dia marah-marah dan mengumpat, dan petugas itu diberi kata-kata kasar dan jadi urusan polisi.
Oke. Jadi marah itu yang paling sering mulainya dari sini. Maka harus dikendalikan. Karena di sini dikatakan buang segala sesuatu yang kotor, kejahatan, dan terimalah firman. Untuk mengendalikan kemarahan, caranya adalah dengan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan tentang cinta kasih, Tuhan mengajarkan tentang sesuatu yang baik, sapaan, dan hal-hal yang positif. Bukan tentang umpatan. Kekristenan tidak mengajarkan doa yang jahat. Kekristenan Alkitab tidak mengajarkan tentang umpatan, bahkan dengan kalimat-kalimat yang kasar. Maka saudara seharusnya, dan saya yakin itu, tidak pernah ada orang berkhotbah lalu membuat ungkapan-ungkapan yang kasar dan menjijikan. Kalau toh ada, saya jamin pasti itu bukan dari firman Tuhan. Gitu. Ini dia. Yang keempat, saudara. Menjadi pelaku firman, ayat 22. Tapi tidaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Saudara, ini indah dihayati. Kita menjadi pelaku firman, bukan pendengar. Tapi ini membutuhkan perjuangan. Dan salah satu yang real dilakukan adalah mengendalikan kemarahan. Mengendalikan kemarahan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar betapa pentingnya mengendalikan kemarahan. Dan surat Yakobus yang pertama, ayat 19-22, memberikan penegasan itu. Caranya adalah dengan firman Tuhan yang terpatri dalam diri kita. Belajarlah dari sejarah, saudara. Kenapa Musa tidak boleh memasuki tanah Kanaan? Meskipun dia lanjut, dia masih tajam, dia punya mata, masih tenaganya masih bagus dan sehat. Kenapa Musa tidak boleh masuk ke tanah Kanaan? Karena itu hukuman Tuhan. Musa mengumbar kemarahan pada saat dia mendampingi bangsa yang tegar tengkuk itu. Kenapa angkatan pertama dari orang-orang yang keluar dari Mesir itu tidak bisa masuk Kanaan? Mereka keliling-keliling, bahkan dikatakan sampai 40 tahun, dan mereka mati di padang gurun. Ya, karena mereka tidak mengendalikan kemarahan, bahkan kepada Tuhan, bahkan kepada pimpinannya, bahkan kepada Nabi Musa. Itu fakta sejarah, saudara. Di dalam Alkitab. Tapi di dalam kehidupan kita juga mudah kok seperti itu. Biasanya orang tuh menyesal kemudian. Dia marah, lalu menyesal. Ada seorang tokoh penting di dalam sejarah Jawa yang harusnya dia menjadi raja di Kesultanan Demak. Ya, tapi tidak bisa terjadi. Bahkan nanti orang lain, ya itu menantunya yang masuk. Dan dia tidak bisa, lalu dia jengkel sekali. Kemudian nanti yang menggantikan ini juga menantunya, ya namanya Sultan Trenggono punya menantu namanya Hadi Wijoyo. Dan orang yang jengkel ini namanya Aryo Penangsang. Ini sejarah. Meskipun dia sangat sakti, dia murid terkasih dari Sunan Kudus atau Jabar Sodik. Dan Aryo Penangsang punya kelemahan temperamental. Maka ketika dia sedang ada di keraton, jadi dikasih tahu oleh sang guru, oleh Sunan Kudus supaya belajar mengendalikan diri. Tapi ketika yang datang itu pekadeknya yang merawat, dia punya kuda yang sangat terkenal. Ya, dan pekadeknya itu datang dengan memegang ini telinganya yang sudah putus dan darah bertetesan, dan di telinga itu ada nawala atau surat tantangan. Tentu tidak bisa tidak. Lalu Aryo Penangsang
berangkat bersama dengan Patih Mataun dan mereka dan bala tentaranya bergerak cepat. Tidak ada pertemuan, tidak ada membahas strategi, tidak ada bagaimana baiknya. Mereka langsung karena kemarahan. Kemarahan, saudara. Dan akhir dari kisah itu kita sudah tahu. Meskipun yang dihadapi adalah Danang Sutawijaya, seorang anak muda yang belum berpengalaman. Tapi toh akhirnya Patih Mataun gugur, begitu juga dengan Aryo Penangsang juga wafat. Kalah dalam pertemuan itu. Kuncinya ya karena Danang Sutawijaya didampingi oleh Ki Ageng Pemanahan dan timnya. Saudara-saudara, saya cuma mau kasih tahu, bagaimanapun juga tidak mampu mengendalikan diri, bagaimanapun juga kemarahan, meskipun orangnya sakti, orangnya pandai, orangnya kaya, orangnya pinter, tapi kalau tidak mampu mengendalikan itu, kehancuran. Mari kita belajar hal ini. Saudara, kalau kita mampu mengendalikan kemarahan, meskipun itu tidak mudah, karena mengendalikan orang lain itu mudah, mengendalikan diri sendiri itu tidak mudah. Tapi kalau kita bisa sesuai dengan firman Tuhan hari ini, maka Tuhan berkati kita. Dan kita akan disertai, dan kita akan menghadapi masa depan yang lebih baik. Syaratnya satu, rendahkan hati, berserah dengar firman Tuhan, dan mohon tuntunan Roh Kudus. Marilah kita bersama-sama satu hati di dalam doa. Semoga Roh Kudus berkati kita. Tuhan, berkatilah dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman, bukan pendengar. Mampukan kami untuk mampu mengendalikan diri, bukan hanya orang lain, tapi terutama diri kami sendiri. Mampukan kami untuk tidak gampang jatuh dalam dosa kemarahan. Tuhan, tolonglah kami. Roh Kudus, bimbinglah kami dan kuatkanlah. Dan semoga kami semua, terutama yang mengikuti program ini, diberkati dan hidup kami menjadi kemuliaan bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.